Oke, perkenalkan nama saya Stefano Edwardarson Alfayet. Kelas E, NIM 20120128. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial tentang analisis dan perancangan sistem basis data studi kasus sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Elindo Kupang. Oke, setelah itu kita buka Excel. Nah, munculan tampilannya seperti ini ya. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama logging. Logging ini dilakukan oleh dua aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin. Ya. Admin. Yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksudkan adalah petugas. Petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu sendiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengelola data profil. Oke. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Elindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data admin. Oke. Mengelola data admin. Cara mengelola data admin: pengelolaan data lemari, mengelola data rak. Kenapa harus ada fitur mengelola data lemari dan rak? Ini rak. Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak buku. Maksudnya satu lemari memiliki banyak rak ya. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Ada tabel jenis penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis ya. Memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pengunjung ya. Mengelola data pengunjung yang nantinya akan berkunjung dikumpuli ke Kupang. Kemudian berikutnya mengelola data pinjam dan detail pinjaman. Ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya yang banyak, buku yang dipinjam. Ini ya. Untuk fitur logging ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengelola data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tetapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD. CRUD artinya dia menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah dan menghapus, dan mencari data sementara. Untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengelola data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengelola data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin. Yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengelolaan data buku dapat diakses oleh semua
aktor. Namun, untuk admin, ini dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melakukan membaca dan mencari, read atau create, kemudian mengelola data pengunjung. Ini admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, mengubah data dirinya, tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca dan pengunjung lain. Kemudian berikut adalah mengelola dan data pinjaman dan detail pinjaman. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, yakni data pinjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nantinya akan kita kembangkan tidak menangani transaksi keterlambatan. Pembelian buku misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contohnya, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan XPM versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jika kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7, oke. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom LND Kupang, yakni tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletak berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang datang ke Stikom LND Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian maka bisa melakukan pinjaman buku yang nanti akan di-approve oleh admin berdasarkan permasalahan ini. Ada kurang lebih 10. Oke, selanjutnya kita buka lagi di tabel yang ini ya. Oke, tampilan tabel adminnya seperti ini ya. Oke, padahal 1, 2, 3, 6 ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Ini ya, tabel admin. Nah, tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin. Itu tipe datanya adalah integer primary key dan dia auto incrementnya, artinya penomoran
ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama-nama. Kita menggunakan tipe teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain, ya. Ini kita tipe teks. Sama halnya dengan tempat lahir ketika kita menggunakan date. Tempat lahir kita menggunakan date. Kemudian alamat email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang, pada umumnya kita harus menggunakan integer atau nomor. Pada umumnya kita harus menggunakan integer atau nomor. Nah, perhatikan. Untuk memilih tipe data yang sesuai apakah teks, varchar, atau integer atau nomor, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon ya. Ini sesuai saat kita terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak. Karena telepon itu sama seperti string atau umumnya huruf angka. Huruf-huruf namun diwujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian. Kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian tidak menggunakan varchar. Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama, yang 12 dan yang 13. Nah, kan tidak sama varchar itu. Lebih tepatnya sama, contoh NIM totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8. Atau NIK, nomor induk penduduk, jumlah karakternya 16, berarti kita menggunakan tipe data adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon tidak sama, kita memutuskan memilih teks. Password kita gunakan teks juga, ya. Password kita menggunakan teks karena penjumlah karakternya kan tidak tahu dan tidak sama. Sementara satu-satunya admin kita pakai karakter satu saja, karena nanti rancangannya status yang dimaksud adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena satunya adalah tidak aktif. Jika ini untuk fungsinya sebagai tools, jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya, adalah tabel lemari, ya. Ini tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks, ya. Nama lemari kita gunakan teks. Kemudian teks berikutnya, tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang ini, tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Satu lemari memiliki banyak rak.
Artinya di dalam lemari itu pasti ada rak. Rak ini memilih oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak. ID rak tipe datanya integer merupakan primary key dan auto increment, dan nama kita kasih teks. Kemudian ID lemari ini ya, kita kasih foreign key. Dia berrelasi dengan ID lemari yang di atas, yang primary key ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah ini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa terreferensi, itu dia cari ciri-ciri bisa terjadi di publikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu, namun hanya ada satu ID tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key. Ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penerbit dan tabel jenis buku. Ketika tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbit banyak buku, dan satu buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terdiri dari relasi back to money. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun dia di sini ada foreign key yang artinya bisa dia duplikasi. Jika kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku, ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku. Dia tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku. Di tabel buku ini, ketiganya ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis, ID penulis. Tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama, tipe datanya teks, tempat lahir, tipe datanya teks, karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir, tipe datanya date, alamat tipe teks, email tipenya teks, nama tipenya teks, status tipenya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif tadi. Jika kita bisa menggunakan angka 0 dan 1, kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe teks, alamat IP-nya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama-sama satu dengan yang data yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota, email, telepon, tipe teks semua. Status car ini juga sama statusnya, kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua jenis, yaitu jenis buku integer, primary key, atau increment. Nama kita menggunakan teks atau jenis buku, misalkan buku economic. Berikut berita fix
non-fix ke gitu buku rohani. Nanti kita buat kategori-kategori buku komputer dan sebagainya. Sama seperti kayak kalian pergi ke toko buku Gramedia. Setiap buku itu kita diletakkan di lemari atau tidak rak, di mana setiap lemari mempunyai kategori-kategori. Kirim misalkan buku komputer di komputer bahasa, kemudian kamus sendiri gitu, jadi jelas. Jenis yaitu kita nanti akan menginputkan atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan atau increment. Judul dan inti ras. Judulnya teks. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar 6 data antara satu record atau satu data dengan data yang lain. Tidak sama insari. Tipe datanya teks. Kenapa? Karena terjadi angka lebar datanya tidak sama dengan jumlahnya, tak terbatas. Jumlahnya kan tidak tahu. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Lebarnya 4 ya. Tahun terbitan tidak terlibat dalam operasi penghitungan. Jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter. Lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan di sini nul. Kenapa nul? Artinya dia atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang ada dan ada buku misalkan koran dan sebagainya tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia statusnya terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis dan ID penerbit. Jenis buku ini adalah foreign key dan primary key. Misalnya tipe ini dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang datanya di saat diduplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Nol artinya nol itu artinya ingat, misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tabel pengunjung. Nah, ini ya. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya primary key atau increment, nama tipe datanya teks karena terdiri dari angka bisa huruf, kemudian jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat lahir juga kita samakan dengan tanggal lahir ya. Kita pakai date. Maksudnya tanggal lahir kita menggunakan date ya. Alamat jenis kelamin varchar 9. Nah, ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya 9. Email kita gunakan teks. Telepon juga kita gunakan teks. Kategori kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung
dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Karena satu transaksi pinjam meminjam di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date. Tanggal kembali artinya buku. Itu transaksi itu yang membuat buku dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date, namun tipenya 0. Ini ya. 0 artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembali misalnya dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate tanggal, ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai kemudian pinjam. Mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Pengunjung otomatis dan dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apa? Apakah dia statusnya baru, mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol, kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin, siapa yang menyerahkan. Ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin tipe, tapi karena foreign key ada 2 akan menjadi salah jika kita atributnya kita pakai nama yang lain, kita tidak pakai di admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin, diserahkan oleh admin siapa dan diterima dan dikembalikan itu siapa yang diterima. Nah, untuk diterima ini masih 0. Kenapa? Karena pada saat dia bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jika kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key atau increment. ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Ini artinya di transaksi pinjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjam pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku yang buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipenya integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah desain website. Terima kasih.